Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran tarikh Islam kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad mulai masa kecil hingga remaja. Dengan mempelajari kisah Nabi Muhammad diharapkan nanti kita dapat mengambil hikmah, kemudian dapat mengambil contoh, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa itu masyarakat Makkah sangat memprihatinkan. Mereka menyembah berhala, saling membunuh, maksiat di mana-mana seperti perjudian dan perzinahan. Kondisi itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firq bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah. Dan selanjutnya bertemu garis keturunannya beliau dengan Nabi Ismail. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Dengan demikian garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau yakni Kilab. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin malam tanggal 12 Rabiul Awal di Makkah, yakni 570 Masehi akhir atau 571 awal yang bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad dibesarkan di Makkah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir. Tahun gajah ini disebut dengan Amul Fil. Mengapa disebut dengan tahun gajah atau Amul Fil? Dalam penyerangan Makkah, Raja Abraha memimpin pasukan dengan menaiki gajah. Sedangkan gajah dalam bahasa Arab disebut fil. Mereka menghancurkan Ka'bah karena merasa kecewa Ka'bah lebih terkenal di masyarakat daripada gereja yang mereka bangun. Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha al-Ashram. Ia merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja Mekah di San'a, kemudian diberi nama Al-Qalis, dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab menyaingi Ka'bah di Makkah. Pasukan Abraha bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir inilah hari akhir dari kota Makkah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk oleh sang majikan, gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah itu justru berputar-putar di lembah Musahir dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintah pasukannya untuk mencabut gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil, yakni datang rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada yang selamat. Mereka binasa bahkan sebelum jari-jari mereka menyentuh Baitullah atau Ka'bah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Salah satu kebiasaan penduduk Makkah adalah menyusukan anak-anak mereka pada wanita pedalaman atau kampung Arab. Hal ini juga menjaga kesehatan dan kefasihan bicara sang bayi. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah menyusui Nabi Muhammad bersama anak laki-lakinya. Dua anaknya tersebut adalah Masruh dan Abu Salamah.
Walau ia memiliki anak kandung, Suwaibah tetap sayang dan memuliakan Nabi Muhammad. Sebelum menyusui Rasulullah, ia juga menyusui Hamzah, paman Rasulullah yang amal terpuji dalam menolong agama Islam pada zaman itu. Rasulullah SAW tak lama mendapat susuan dari Suwaibah. Meski begitu, Nabi Muhammad menganggap Suwaibah seperti ibu kandungnya sendiri. Kemudian keluarganya mencari wanita yang mau menyusui Nabi Muhammad. Dari 10 orang yang datang untuk mencari anak susuan, hanya Halimah Sa'diyah yang mau menerima menyusuinya. Lainnya menolak karena Nabi Muhammad seorang yatim. Rasulullah kemudian tinggal bersama Halimah Sa'diyah selama 4 tahun di dusun Bani Sa'ad. Lalu Nabi Muhammad pada usia 6 tahun dibawa ibunya pergi ke Madinah untuk bertemu dengan paman-pamannya. Namun ketika baru sampai di desa Abwa, yaitu sebuah desa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, Aminah meninggal dunia di saat perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad kecil diasuh oleh Ummu Aiman selama 2 tahun di bawah tanggungan dari sang kakek, yakni Abdul Muthalib selama 2 tahun. Pada saat berumur 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, meninggal dunia. Kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib dan memiliki nama asli Abdul Manaf. Nabi Muhammad diajak menggembala kambing-kambing Abu Thalib, dan tatkala Nabi Muhammad mencapai usia 12 tahun, beliau diajak berniaga oleh pamannya ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Pada usia 15 tahun Nabi Muhammad ikut pamannya berperang dalam perang Ujar. Tugas beliau adalah mengambil anak panah untuk paman-pamannya. Kemudian ketika Nabi Muhammad mencapai usia 25 tahun, beliau pergi ke negeri Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di Makkah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad pindah ke rumah Khadijah, dan dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra, yakni Qasim, Abdullah dan Thayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kisah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Hendaknya kita gemar membantu orang lain dalam urusan kebajikan, terutama terhadap keluarga. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjadi pribadi yang mandiri dan jujur dalam perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul sekaligus menjadi uswah hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagai umat Nabi Muhammad, sepatutnya kita mencontoh Rasulullah dalam setiap kebaikannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.